Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki 18% dari total luas terumbu karang di dunia? Indonesia merupakan negara dengan mega marine biodiversity. Hal ini disebabkan oleh keanekaragaman hayatinya yang sangat besar. Salah satunya adalah terumbu karang, yang merupakan salah satu kunci utama ketahanan pesisir yang harus dijaga. Namun sayangnya, Indonesia juga salah satu negara dengan status terumbu karang yang paling terancam di dunia. Selama 50 tahun terakhir, proporsi penurunan kondisi terumbu karang Indonesia telah meningkat dari 10% menjadi 50% berdasarkan laporan Reef at Risk pada tahun 2002. Adapun hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia hingga akhir tahun 2012 menyebutkan hanya 30% terumbu karang Indonesia dalam kondisi baik, 37% dalam kondisi sedang, dan 33% sisanya rusak parah. Sebagai struktur hidup yang terbentuk dari susunan kalsium karbonat ratusan tahun silam, peran terumbu karang ternyata amat penting menunjang kestabilan ekosistem sekitarnya. Terdapat ribuan spesies yang hidup di kawasan terumbu karang seperti lebih dari 2.500 jenis ikan, 590 jenis karang batu, 2.500 jenis moluska, dan 1.500 jenis udang-udangan. Selain bernilai luar biasa secara ekonomi, terumbu karang Indonesia turut menopang keseimbangan ekosistem lautan dunia. Bila habis, berbagai spesies yang dimilikinya ikut musnah, yang menyebabkan kestabilan ekosistem lautan dan pesisir terganggu. Selama beberapa dekade, terumbu karang di dunia terus mengalami kerusakan, termasuk di Indonesia. Kerusakan ini dapat disebabkan oleh faktor fisik, biologi, maupun secara alami. Berdasarkan survei Coral Reef Rehabilitation and Management Program, Coral Triangle Initiative, atau CORMAP CTI, pada tahun 2020, kondisi terumbu karang di Indonesia sekitar 30% memiliki tutupan karang lebih dari 50%, atau dinilai sangat baik. Sisanya, sebanyak 70% memiliki tutupan karang kurang dari 50%. Berdasarkan penelitian Utami dan Anggoro tahun 2021, kondisi terumbu karang di Bengkulu termasuk ke dalam kondisi sedang hingga baik, 36,27 sampai 66,83%. Sedangkan kondisi terumbu karang di Kepulauan Seribu termasuk ke dalam kondisi buruk hingga sedang, 15,53 sampai 31,8%. Kerusakan pada terumbu karang dapat disebabkan oleh beberapa hal, contohnya ocean acidification. Ocean acidification merupakan kondisi menurunnya pH perairan yang membuat perairan menjadi lebih asam. Lalu ada eutrofikasi. Eutrofikasi merupakan kondisi di mana perairan mengandung nutrisi dan mineral yang berlebihan. Kondisi ini menyebabkan alga blooming sehingga terumbu karang tidak dapat menyerap sinar matahari. Mencairnya es di kutub menyebabkan bertambahnya volume air tawar di lautan sehingga mengubah salinitas air. Kegiatan kurang bertanggung jawab lain seperti cyanide fishing dan bomb fishing juga dapat merusak terumbu karang. Kondisi-kondisi yang sudah disebutkan dapat merusak terumbu karang secara langsung ataupun memicu terjadinya coral bleaching. Coral bleaching dapat terlihat pada warna terumbu karang yang berubah menjadi putih. Terumbu karang yang sehat akan membentuk simbiosis mutualisme dengan alga zooxanthella. Alga ini hidup di terumbu karang, memberi warna pada terumbu karang dan dapat berfotosintesis. Hasil dari fotosintesisnya akan dibagi kepada terumbu karang. Ketika terjadi perubahan pada lingkungan perairan seperti suhu, salinitas, atau yang lain, terumbu karang akan melepas alga sehingga terjadi coral bleaching. Kondisi ini menyebabkan terumbu karang kekurangan nutrisi sehingga lama-kelamaan terumbu karang akan mati. Selama beberapa dekade, terumbu karang di dunia terus mengalami kerusakan, termasuk di Indonesia. Kerusakan ini dapat disebabkan oleh faktor fisik, biologi, maupun secara alami. Berdasarkan survei Coral Reef Rehabilitation and Management Program, Coral Triangle Initiative, atau CORMAP CTI,
pada tahun 2020, kondisi terumbu karang di Indonesia sekitar 30% memiliki tutupan karang lebih dari 50% atau dinilai sangat baik. Sisanya, sebanyak 70% memiliki tutupan karang kurang dari 50%. Berdasarkan penelitian Utami dan Anggoro tahun 2021, kondisi terumbu karang di Bengkulu termasuk ke dalam kondisi sedang hingga baik, 36,27 sampai 66,83%. Sedangkan kondisi terumbu karang di Kepulauan Seribu termasuk ke dalam kondisi buruk hingga sedang, 15,53 sampai 31,8%. Untuk memperbaiki terumbu karang yang terdegradasi, tidak hanya dengan menanam, tetapi juga memperbaiki lingkungan hidupnya. Salah satunya dengan cara tidak membuang sampah plastik ke perairan agar terumbu karang bisa hidup dengan baik. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.